Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Pada hari ini, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, tema 1, Indahnya Kebersamaan, subtema 2, Kebersamaan dalam Keberagaman. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian dapat menjelaskan tentang laporan. Kalian dapat mengetahui bentuk-bentuk dalam penyajian laporan, dan kalian dapat mengetahui tahapan dalam penyusunan laporan hasil percobaan. Nah, kita masuk di sini, laporan hasil percobaan. Apa itu laporan? Laporan adalah pemberitahuan atau penyampaian suatu hasil kegiatan secara objektif atau sesuai kenyataan yang sebenarnya. Dalam laporan, kalimat yang digunakan ini bersifat pendek, singkat, dan jelas. Dan bahasa yang digunakan dalam membuat laporan juga harus dapat dipahami dan sederhana. Coba kalian perhatikan di sini. Di sini ada laporan dapat disajikan dengan beberapa bentuk. Yang pertama ada deskripsi. Apa itu deskripsi? Deskripsi itu yang menggambarkan objek atau benda kepada pembaca sehingga pembaca merasa mereka benar-benar merasakan, melihat, dan mengalami topik yang ada dalam tulisan itu. Kemudian yang kedua ada eksposisi. Eksposisi itu berisi tentang penjelasan-penjelasan maupun pemaparan mengenai suatu informasi kepada pembaca. Yang ketiga ada argumentasi, yaitu berisi tentang pendapat atau argumen penulis tentang suatu hal. Kemudian perhatikan kembali, di sini ada tahap dalam menyusun hasil laporan percobaan. Jadi, jika kalian ingin membuat sebuah laporan hasil percobaan, kalian harus memperhatikan beberapa tahapan. Yang pertama ada menentukan topik dan tema. Topik itu apa? Topik adalah permasalahan inti yang akan dijadikan landasan penyusunan laporan. Kemudian yang kedua ada menyusun kerangka laporan. Kerangka laporan ini memuat garis besar isi laporan yang akan disajikan. Nah, yang ketiga ada mengumpulkan data. Data untuk menyusun sebuah laporan sebagian besar diperoleh saat melakukan kegiatan penelitian. Nah, kemudian yang keempat ada mengembangkan kerangka laporan. Kerangka laporan ini dikembangkan menjadi sebuah laporan yang utuh. Data dan fakta pendukung dapat disajikan dalam laporan tersebut. Kemudian yang kelima ada menentukan judul. Judul memiliki peran yang penting dalam sebuah laporan. Dengan membaca judul, kita akan memperoleh gambaran umum tentang isi tulisan. Coba perhatikan kembali, di sini Ibu memiliki contoh hasil laporan. Lokasi pengamatan, Kebun Raya Bogor. Waktu pengamatan, 11 Februari 2018. Objek pengamatan, bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi. Hasil pengamatan, yang pertama bunga bangkai yang mekar tidak memiliki batang dan daun. Yang kedua, permukaan bunganya kasar dan berbintik-bintik. Yang ketiga, warnanya coklat kemerah-merahan. Yang keempat, bagian tengah terdapat lubang kira-kira 50 cm yang berfungsi untuk menangkap serangga. Yang kelima, tingginya kira-kira 1,5 meter. Yang keenam, baunya seperti bangkai. Nah, kalian perhatikan kembali, tadi
di tahapan menyusun hasil laporan percobaan. Yang pertama, menentukan topik dan tema. Di dalam contoh yang ini, kira-kira apa topik yang tepat? Topiknya yaitu sekitar bunga ya, sekitar pengamatan bunga. Nah, kemudian yang kedua, menyusun kerangka laporan. Seperti apa? Seperti ini, disusun dulu lokasinya di mana, waktu pengamatannya kapan, objek pengamatannya apa, kemudian hasil pengamatannya seperti apa. Nah, yang ketiga, mengumpulkan data. Bagaimana mengumpulkan data? Mengumpulkan data, kita datang terlebih dahulu ke lokasi pengamatannya. Kita cari datanya, misalnya seperti hasil pengamatan ini. Misalnya mau bunga bangkai, kita kumpulkan datanya. Nah, setelah dikumpulkan, kemudian yang keempat, mengembangkan kerangka laporan. Setelah data dikumpulkan, kemudian kalian kembangkan menjadi seperti ini, hasil pengamatan. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu merupakan kembangkan kerangka laporan. Nah, yang terakhir, menentukan judul. Menentukan judul ini kan sangat penting. Dengan membaca judul, kita akan memperoleh gambaran umum tentang isi tulisan. Jadi di sini kalian boleh tulis misalnya pengamatan bunga bangkai, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat dimengerti. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.